Tema homili saya pagi ini tentang kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak sekalian, mari pada kesempatan berharga Minggu Kitab Suci Nasional ini kita merenungkan tentang kitab suci. Minggu yang lalu sudah selesai diadakan lomba kitab suci di tingkat paroki mengenai amsal dan narasi kitab suci. Diikuti oleh anak-anak, kategori anak-anak, kategori remaja, dan kategori dewasa tua. Karena yang OMK atau yang dewasa muda tidak ada yang ikut lomba. Mereka yang telah mendapat juara di tingkat paroki ikut lomba di tingkat dekenat Barat 2. Dan tadi malam sudah dilaksanakan lomba kitab suci tingkat dekenat Barat 2. Dari paroki kita Meruya, 3 peserta mendapat juara 1 untuk kategori amsal anak-anak dan 2 kategori narasi untuk remaja dan dewasa. Dan 2 orang mendapat juara 2 untuk kategori narasi. Mereka yang 3 orang juara 1 akan mengikuti lomba kitab suci di bulan ini untuk tingkat Keuskupan Agung Jakarta. Dari hasil yang mereka peroleh, kita cukup bangga. Ada wakil-wakil dari paroki kita yang masuk di tingkat Keuskupan Agung Jakarta. Semoga mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik dan boleh membawa nama paroki Meruya di kancah Keuskupan Agung Jakarta. Itu tentang lomba kitab suci. Mari sekarang kita mencoba merenungkan lebih dalam tentang kitab suci itu. Kitab suci sejatinya adalah sebuah pedoman hidup. Pertama, kitab suci adalah sebuah pedoman hidup untuk mengenal Allah. Kita ingat akan kata-kata mutiara atau kata-kata emas dari Santo Hieronymus, seorang pencinta dan penerjemah kitab suci. Dia bilang, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Allah. Dari kitab suci yang dibaca, orang akan mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Dari bacaan pertama, kitab Nabi Yeremia, kita ditunjukkan oleh sang Nabi Yeremia bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuat. Maka kalau manusia
berusaha untuk menentang atau melawan Allah, dia tidak pernah akan menang. Maka dalam bacaan pertama itu bacaan tentang keluh kesah Yerusalem akibat tekanan jabatannya sebagai seorang nabi yang diolok-olok, yang diejek, yang ditolak. Dia katakan, engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Di hadapan Allah, Yeremia tidak berkutik. Sebenarnya dia mau melawan Allah, mau melawan kehendaknya. Dia tidak mau menjadi nabi. Terlalu banyak tekanan dari massa yang mengolok-olok, yang mengejek-ejek. Lalu dia bilang, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia Allah, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itulah sebabnya Yeremia tidak mau berhenti menjadi nabi Allah meskipun banyak tekanan. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang terlalu kuat dan ia terlalu lemah, maka dia hanya mau bersandar kepada Allah dan kekuatannya yang selalu menolong dia, menyertai dia dalam tugas kenabiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar dari Nabi Yeremia mengenal Allah lewat sabdanya. Penting sekali mengenal Allah ini dari kitab suci. Saya ingat akan kata-kata Santa Teresa dari Avila, Spanyol, yang hidup pada abad 16. Dia mengatakan begini, orang yang mengenal Allah lebih baik akan lebih mudah juga melakukan pekerjaan Allah. Sekali lagi dia berkata, orang yang mengenal Allah lebih baik akan lebih mudah juga melakukan pekerjaan Allah. Dari mana mengenal Allah? Dari membaca kitab suci. Lewat kitab suci kita mendapat inspirasi bagaimana melakukan kehendak Allah, bagaimana melakukan pekerjaan Allah yang kadang terasa berat, yang kadang terasa membosankan. Kalau ibu-ibu setiap hari mengurus urusan dapur, urusan rumah tangga, dari pagi sampai malam, pekerjaan itu bisa membosankan. Mungkin juga bisa terbengkelai karena aku nggak mau lagi, terlalu repot. Masih harus mengurus anak, mengurus suami, mengurus ini, mengurus itu, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Tapi kalau semua urusan itu dilihat sebagai pekerjaan Allah, artinya pekerjaan yang mendatangkan kesejahteraan keluarga, dan pekerjaan itu dipercayakan kepada Anda, anggota keluarga, maka Anda akan melakukan itu dengan lebih baik, dengan lebih mudah, dengan lebih senang. Karena apa? Saya mengenal Allah.
Allah yang mencintai saya, Allah yang menyertai pekerjaan saya, Allah yang melindungi saya, dan seterusnya. Pengenalan Allah menjadi kuncinya. Kata-kata Santa Teresa ini pernah menyentil pikiran saya. Apakah kalau di lingkungan itu sulit dicari pengurus lingkungan? Ya, hanya untuk cari ketua lingkungan saja susah, bukan main. Belum lagi pengurus yang lain. Apakah itu karena umat kurang mengenal Allah? Sehingga untuk mengerjakan pekerjaan Allah tidak sanggup untuk di tingkat lingkungan. Semua angkat tangan, tidak ada yang bersedia. Kalaupun bersedia karena terpaksa, didesak-desak. Ini pernah saya pikirkan, apakah karena orang kurang mengenal Allah? Kalau kurang mengenal Allah, kenapa? Apakah karena tidak membaca kitab suci? Saya tidak tahu. Umat yang bisa menjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab suci adalah pedoman hidup untuk mengenal diri sendiri. Siapa saya ini? Mungkin Anda akan mengenal diri, saya ini ibu yang cerewet, enggak lego nak mulutku iku enggak omong. Dan yang saya omong itu cenderung ceplas-ceplos dan bikin orang yang mendengar itu terusik, marah, sakit hati, tidak mau lagi ketemu saya. Dan ternyata yang saya ucapkan juga bikin aku tidak merasa damai. Gak bisa tenang. Karena di sekitarku juga menjadi tidak tenang. Bagaimana solusinya? Kalau saya menjadi pribadi yang seperti itu, kita bisa kembali kepada kitab suci. Kita bisa membuka kitab suci dan membacanya. Misalnya dalam kitab Mazmur bab 141, Daud berdoa begini. Mazmur 141 ayat 3. Dia bilang, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Mengapa dia berdoa begitu? Karena dia sulit menjaga mulutnya. Menjaga omongannya. Dan dia sadar dia tidak mau menyakiti orang lain. Hanya karena kata-kata keluar dari mulutku. Maka dia berdoa. Dan teks ini bisa menginspirasi kita. Berdoa seperti Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan. Dan berjagalah pada pintu bibirku. Supaya aku bisa ngerem. Sehingga yang saya katakan bukan yang menyakitkan, bukan yang menyakiti, bukan yang mendatangkan amarah orang lain, tapi yang bisa membangun, yang bisa menyejukkan, yang bisa membawa damai, dan seterusnya. Kitab suci menjadi pedoman mengenal diri. Yang ketiga dan terakhir, kitab suci jika kita baca dapat menjadi pedoman bagaimana kita menjadi murid-murid Yesus. Seperti dalam Injil hari ini, Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Di ayat 24
Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kita juga adalah murid-muridnya. Berarti hari ini Yesus juga omong kepada kita. Dia bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada dua syarat untuk mengikut Yesus. Pertama, menyangkal dirinya. Yesus bilang, ia harus menyangkal dirinya. Pakai kata harus, bukan hendaknya, seyogianya, kalau bisa. Enggak. Berarti menyangkal diri ada sebuah keharusan, wajib dilakukan oleh setiap murid Yesus. Wajib menyangkal diri. Bagaimana caranya? Saya ingat akan kata-kata Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Dalam autobiografinya dia pernah bilang begini, penyangkalan diriku terletak dalam mematahkan kehendakku sendiri yang senantiasa ingin menang sendiri, yang ingin selalu membenarkan diri. Ini penyangkalan diri dilakukan oleh Santa Teresia. Penyangkalan diriku terletak dalam menundukkan kehendakku sendiri yang senantiasa membenarkan diri, menganggap diri yang paling benar, orang lain selalu salah. Dan ini bisa terjadi pada banyak orang. Santa Teresia sudah memberi contoh kepada kita bentuk penyangkalan diri itu. Yang kedua, memikul salib juga merupakan sebuah keharusan bagi setiap murid. Ada di antara Anda yang punya nama baptis atau pelindung Santa Rosa. Santa Rosa dari Lima, Peru. Dia pernah bilang begini, salib adalah tangga menuju surga. Salib adalah tangga menuju surga. Tidak ada seorang kudus yang sudah sampai ke surga tanpa lewat tangga. Mereka semua naik ke surga melewati tangga yang disebut salib. Karena memikul salib adalah identitas seorang murid. Tidak ada seorang pun adalah murid Yesus yang dibebaskan, tidak perlu memikul salib. Enggak ada. Murid Yesus yang paling dikasih pun harus memikul salib. Setiap murid mesti memikul salib. Kalau kita tidak tahu bahwa memikul salib adalah syarat mengikut Yesus, kita bisa stres. Kita inginnya lari, meninggalkan kesulitan atau persoalan hidup, juga persoalan rumah tangga. Bisa tinggal pergi, istri tinggal, anak tinggal, suami tinggal, karena tidak mau memikul salib dalam rumah tangga. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kitab suci, pedoman hidup kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri sendiri, dan untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati.
Tuhan memberkati.